밖에 안 나오지. 이현호. 니 씨. 진짜 뭐야? Awal cerita diperkenalkan seorang murid sekolah menengah yang kurang pandai dalam akademik dan selalu berada di peringkat terbawah yang bernama Gamin. Namun, ia memiliki ketekunan luar biasa dalam belajar. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang guru privat yang membantunya memahami berbagai pelajaran. Guru itu memberi saran kepada Gamin bahwa jika ia ingin melanjutkan pendidikan, ia sebaiknya masuk ke STM Yusung. Sekolah tersebut memiliki program khusus bagi murid yang memiliki kesulitan akademik. Berkat saran itu, Gamin mulai memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di tempat yang direkomendasikan oleh guru privatnya. Kini, Gamin bersekolah di STM Yusung, sebuah sekolah teknik menengah. Namun, sejak hari pertama, ia menyadari bahwa sekolah itu tidak seperti yang ia bayangkan. Para murid di sana tampaknya kurang tertarik belajar dan sering terlibat perkelahian. Meski situasi ini membuatnya kesulitan, Gamin tetap berusaha meningkatkan prestasi akademiknya, meskipun peringkatnya masih belum membaik. Dalam usahanya mengatasi kesulitan belajar, Gamin memutuskan untuk mencoba hal baru, membentuk kelompok belajar. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia pernah ingin bergabung dengan kelompok belajar teman-temannya, tetapi ditolak karena berada di peringkat terbawah. Hal itu membuatnya semakin termotivasi untuk mengubah keadaan. Keesokan harinya, Gamin mulai mencari teman yang dapat diajak belajar bersama. Pilihannya jatuh pada Sehyun, salah satu murid di kelasnya. Namun, saat Gamin mendekati Sehyun untuk menawarkan kerjasama, Sehyun justru terlibat dalam duel dengan murid lain. Gamin kemudian mengetahui bahwa sekolah tersebut memiliki sistem peringkat yang dapat dipantau melalui ponsel murid. Peringkat murid akan naik jika mereka memenangkan perkelahian dan sebaliknya, akan turun jika kalah. Dalam duel tersebut, Sehyun kalah, dan peringkatnya pun turun drastis. Tak lama setelah kejadian itu, sekolah mereka kedatangan seorang guru wanita baru yang akan menjadi wali kelas. Guru itu bernama Han Kyung. Ketika melihat Han Kyung, Gamin terkejut karena menyadari bahwa wanita itu adalah guru privatnya di masa lalu. Sebelum memulai pelajaran, Han Kyung memanggil nama-nama murid untuk absensi. Namun, suasana kelas menjadi kacau ketika salah satu murid buang angin, menyebabkan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Situasi semakin keruh ketika seorang murid bernama Yeonyu merasa terganggu dan menampar murid yang kentut tersebut. Tidak hanya itu, Yeonyu juga memberikan pelajaran kepada murid lain yang terus mengejek, sehingga suasana kelas menjadi semakin tidak terkendali. Saat jam istirahat, Gamin memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan guru Han Kyung. Ia bertanya mengapa Han Kyung berhenti menjadi guru privat. Han Kyung menjelaskan bahwa ia ingin fokus menjadi guru di sekolah formal. Mendengar penjelasan itu, Gamin menghargai keputusannya dan memutuskan untuk meminta bimbingan dari Han Kyung dalam belajar. Di sisi lain, Gamin mengikuti Sehyun ke perpustakaan dan mencoba membujuknya agar bersedia mengajarinya belajar. Setelah terus-menerus diganggu, akhirnya Sehyun setuju untuk membantu Gamin. Namun, karena kemampuan akademik Gamin yang kurang, ia kesulitan memahami apa yang diajarkan oleh Sehyun, sehingga pembelajaran mereka tidak berjalan lancar. Sementara itu, guru Han Kyung menyadari bahwa drum tempat sampah di sekolah penuh dengan puntung rokok. Ia kemudian mengajukan saran kepada kepala sekolah untuk menyingkirkan drum-drum tersebut, dengan harapan dapat mengurangi kebiasaan murid merokok. Namun, kepala sekolah menolak saran tersebut, dengan alasan bahwa ia sendiri adalah seorang perokok, dan menyingkirkan drum itu tidak akan menghentikan murid dari merokok. 열심히 응원하고. Kembali ke perpustakaan, Gamin mencoba lagi mengajak Sehyun untuk bergabung dalam kelompok belajarnya. Namun, Sehyun menolak dan menjelaskan bahwa di sekolah ini, murid lebih menghargai peringkat berdasarkan kemampuan berkelahi daripada nilai akademik. Sehyun menambahkan bahwa salah satu murid,
Hanwul, adalah pemimpin geng terkuat di sekolah. Hanwul dikenal sebagai anak kepala geng yang ditakuti dan bahkan menciptakan sebuah aplikasi yang menampilkan peringkat murid berdasarkan jumlah perkelahian yang mereka menangkan. Akibatnya, banyak murid terlibat pertarungan hanya demi meningkatkan peringkat mereka di aplikasi tersebut. Gamin terus berusaha membujuk Sehyun untuk bergabung dengan kelompok belajarnya, tetapi Sehyun tetap menolaknya. Sementara itu, di aula sekolah, wakil kepala sekolah memberikan penghargaan kepada Hanwul karena berhasil mencapai nilai akademis tertinggi. Meskipun terkenal sebagai pemimpin geng yang kuat, Hanwul ternyata juga memiliki prestasi akademik yang luar biasa. Di tempat lain, Yeonyu, yang sedang berada di kamar mandi, bertemu dengan Sehyun dan memukulinya karena Sehyun menolak memberikan uang kepadanya. Yeonyu dan teman-temannya lalu membawa Sehyun ke sebuah gudang dan memukulinya sebagai pelajaran. Guru Han Kyung, yang sedang membuang sampah, kebetulan melihat kejadian itu dan berencana menolong Sehyun. Namun, Gamin menghentikannya. Gamin kemudian menggunakan tabung pemadam kebakaran untuk menyemprotkan isi tabung ke arah Yeonyu dan teman-temannya, menciptakan kekacauan. Dalam kekacauan itu, Gamin berhasil membawa Sehyun keluar dari gudang. Alih-alih berterima kasih, Sehyun justru marah kepada Gamin. Ia khawatir bahwa tindakan Gamin akan membuat dirinya menjadi target perundungan yang lebih buruk dari Yeonyu dan kelompoknya. Setelah berdebat singkat, Sehyun pergi begitu saja. Namun, tak lama kemudian, Yeonyu menemui Sehyun dan memaksanya mengungkapkan siapa yang telah menolongnya. Sehyun berusaha melindungi identitas Gamin dengan tetap diam, meskipun ia terus menerima pukulan dari Yeonyu. Tidak lama kemudian, Gamin muncul dengan mengenakan topeng las dan melawan Yeonyu. Berkat kekuatan fisiknya, Gamin dengan mudah mengalahkan Yeonyu. Ternyata, Gamin dulunya gemar berolahraga sehingga tubuhnya lebih kuat dibandingkan murid lain. Meskipun ia tidak terlalu pintar, namun, Sehyun merasa kecewa dan menganggap Gamin pengecut karena memilih menyembunyikan identitasnya dengan memakai topeng. Sehyun menilai bahwa Gamin takut menghadapi konsekuensi jika identitasnya diketahui. Keesokan harinya, di sekolah, Guru Han Kyung bertemu dengan guru bimbingan dan penyuluhan, BP, yang memintanya untuk segera menyingkirkan drum-drum sampah berisi puntung rokok. Hal ini dilakukan untuk persiapan kedatangan kepala inspektur sekolah yang akan melakukan inspeksi. Saat Guru Han Kyung berusaha mengangkat salah satu drum, ia mendapat bantuan dari seorang murid bernama Ganyop. Ganyop menyarankan agar sampah tersebut dibiarkan saja agar wakil komisaris mengetahui kondisi sebenarnya. Namun, Guru Han Kyung tetap bertekad untuk menyingkirkan sampah tersebut demi menjaga citra sekolah. Ketika kepala inspektur mendekati Han Kyung, ia mengatakan bahwa wajah Han Kyung tampak familiar. Namun, Han Kyung tidak mengenali wakil komisaris tersebut. Percakapan mereka terhenti ketika Han Kyung mendengar suara benda jatuh dari arah jendela kelasnya. Han Kyung mendapati tongkat yang jatuh itu berasal dari kelasnya dan segera menuju kelas untuk memeriksa apa yang terjadi. Sebelum kejadian itu, Gamin menemukan sebuah buku catatan milik Sehyun di laci mejanya. Buku tersebut berisi rumus-rumus matematika, dan Gamin menyadari bahwa Sehyun sebenarnya berencana untuk membantunya belajar. Terharu dengan tindakan Sehyun, Gamin berniat mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Yeonyu tiba-tiba masuk ke kelas dan membuat keributan. Ia mengetahui bahwa murid bertopeng yang memukulnya sebelumnya adalah Gamin. Dengan penuh emosi, Yeonyu menyuruh semua murid keluar dari kelas, meninggalkan ia, Gamin, dan Sehyun di dalam. Yeonyu kemudian mengambil buku catatan Sehyun dan membakarnya di depan mereka. Melihat buku itu dibakar, Gamin menjadi sangat marah. Ia tidak hanya merasa kesal karena buku itu rusak, tetapi juga karena tindakan Yeonyu menghancurkan upaya Sehyun yang ingin membantunya. Dalam kemarahannya, Gamin menghajar Yeonyu, hingga membuatnya pingsan. Meskipun Yeonyu sudah pingsan, Gamin tetap menuntutnya untuk meminta maaf kepada Sehyun atas perbuatannya. Di luar kelas, para murid yang mendengar keributan terkejut melihat bagaimana Gamin dengan mudah mengalahkan Yeonyu. Ketika situasi kembali tenang, Sehyun masuk ke dalam kelas dan, dengan ekspresi marah, membuang buku matematika yang sudah terbakar sebagian itu. Ia mengkritik tindakan Gamin yang menurutnya bodoh karena mempertaruhkan segalanya demi buku tersebut. Namun, setelah mendengar penjelasan Gamin tentang betapa pentingnya buku itu baginya dan usahanya untuk berubah, hati Sehyun luluh.
Akhirnya, Sehyun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar yang dibuat oleh Gamin. Setelah perkelahian tersebut, Bu Guru Hankyung bergegas menuju kelas dan memadamkan tas yang terbakar. Ia datang bersama wakil kepala sekolah dan wakil komisaris inspektur sekolah. Tak lama kemudian, Gamin dipanggil ke ruang guru untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai telah mengacaukan suasana kelas. Sementara itu, di tempat lain, geng Hanwol membawa Yeonyu ke atap sekolah untuk menghadap Hanwol, pemimpin mereka. Hal ini dilakukan karena Yeonyu dianggap telah mempermalukan nama geng setelah dengan mudah dikalahkan oleh Gamin. Dari kejauhan, Gan Yop, seorang siswa lainnya, mengamati kelompok Hanwol dengan penuh perhatian, menduga bahwa sesuatu yang besar akan terjadi setelah insiden ini. Di sisi lain, wakil kepala sekolah terus mendesak agar Gamin dikeluarkan dari sekolah, menudingnya melanggar aturan dengan melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, Bu Guru Hankyung memiliki pandangan berbeda. Ia merasa Gamin tidak bersalah karena hanya berusaha membela diri. Hankyung bahkan secara terbuka menegur wakil kepala sekolah, menuduhnya lebih memprioritaskan kepentingan wakil komisaris daripada memperhatikan kesejahteraan 800 murid di sekolah. Ia juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ini hanya dalam 2 hari ia mengajar, yang tampak dibiarkan begitu saja. Pernyataan Hankyung membuat wakil komisaris sekolah teringat bahwa Hankyung adalah guru yang pernah meraih peringkat pertama dalam seleksi perekrutan guru tahun lalu. Fakta ini mengejutkan wakil kepala sekolah. Wakil komisaris kemudian bertanya kepada Hankyung tentang rencananya untuk memperbaiki kondisi sekolah. Hankyung dengan percaya diri mengusulkan pembentukan kelompok belajar, sebuah ide yang berasal dari Gamin. Mendengar usulan tersebut, wakil komisaris akhirnya menyetujui rencana Hankyung. Keesokan harinya, Hankyung meminta Gamin dan Sehyun untuk mencari 3 siswa lain agar kelompok belajar dapat dibentuk secara resmi pada minggu berikutnya. Sehyun merasa pesimis bahwa mereka akan menemukan anggota baru, tetapi Gamin tetap bersemangat. Bersama-sama, mereka memasang pengumuman di beberapa tempat strategis di sekolah agar siswa yang berminat dapat menghubungi mereka, namun, tidak ada satupun murid yang merespons pengumuman mereka. Suatu hari, saat berada di perpustakaan, seorang murid yang dikenal menduduki peringkat ketiga dalam perkelahian mendekati Gamin dan Sehyun. Gamin awalnya mengira murid tersebut tertarik untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Namun, ternyata murid itu justru ingin menantang Gamin berduel. Ketika Gamin sibuk mencari formulir pendaftaran untuk anggota baru, ia tanpa sadar berhasil menghindari serangan dari murid tersebut. Lucunya, Gamin tidak menyadari bahwa dirinya sedang diserang. Secara tidak sengaja, murid itu pingsan setelah terkena hantaman lemari penyimpanan dokumen. Gamin yang polos tampak kebingungan, tidak mengerti mengapa murid tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri. Karena tidak ada siswa yang secara sukarela ingin bergabung, Gamin mengusulkan agar mereka mendatangi siswa-siswa lain yang dianggap memiliki keinginan untuk belajar. Gamin dan Sehyun kemudian mencoba mendekati beberapa siswa satu persatu. Namun, bukannya berhasil, mereka justru dihindari oleh siswa lain yang merasa takut dengan reputasi Gamin sebagai petarung yang kuat. Di tengah upaya mereka, Gamin bertemu dengan seorang murid baru, yang ternyata adalah Gan Yop, teman lama Sehyun saat di SMP dan siswa pindahan dari luar negeri. Saat Gamin menawarkan Gan Yop untuk bergabung, Gan Yop memberikan tanggapan yang tidak terduga. Ia menasihati Gamin dengan kata-kata yang mengindikasikan bahwa perbuatan Gamin bisa saja melukai orang-orang di sekitarnya. Gamin merasa bingung dengan maksud ucapan tersebut. Sementara itu, Guru Hankyung memperhatikan bahwa Yeonyu, salah satu murid di kelasnya, tidak masuk sekolah sejak perkelahiannya dengan Gamin. Sebagai wali kelas, Hankyung memutuskan untuk mengunjungi rumah Yeonyu. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati rumah tersebut tampak kosong. Kembali ke perpustakaan, Hankyung melihat Gamin dan Sehyun yang tampak kecewa karena belum berhasil menemukan anggota baru. Untuk menyemangati mereka, Hankyung mengajak keduanya keluar. Mereka pergi ke toko buku untuk mencari beberapa buku bacaan. Namun, hampir semua buku yang direkomendasikan oleh Hankyung ternyata sudah dimiliki oleh Gamin. Alih-alih membeli buku, Gamin malah lebih tertarik memilih beberapa pulpen. Saat di toko buku, Gamin menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Buku itu berisi filosofi seorang ahli bela diri terkenal dari Cina bernama Bruce Lee. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya. Setelah selesai di toko buku, mereka melanjutkan dengan makan bersama untuk mempererat hubungan. Saat Hankyung dan Sehyun melihat Gamin membeli banyak pulpen, mereka bertanya alasannya.
Gamin menjelaskan bahwa ia memiliki kebiasaan unik, ia menggunakan pulpen yang berbeda untuk pelajaran tertentu, seperti pulpen khusus untuk matematika dan lainnya untuk mata pelajaran yang berbeda. Penjelasan ini terdengar aneh, tetapi justru membuat Sehyun dan Han Kyung tertawa karena kekonyolannya. Ketika Han Kyung berada di dalam lift, ia tiba-tiba menyadari bahwa buku milik Gamin ada di dalam tasnya. Sementara itu, Gamin baru menyadari buku tersebut terbawa oleh gurunya. Han Kyung mencoba menghubungi Gamin untuk mengembalikan bukunya. Namun, saat tiba di depan rumah, ia mendapati pintu rumah tersebut telah dirusak paksa. Ketika Han Kyung masuk untuk memeriksa, ia terkejut melihat Yeonyu bersama beberapa murid lain berada di dalam rumah. Yeonyu mengaku bahwa ia bingung harus berbuat apa karena pimpinan gengnya, Han Wol, memerintahkannya untuk membuat Han Kyung keluar dari sekolah. Saat Gamin mencoba menghubungi Han Kyung, Yeonyu tiba-tiba menyerang gurunya. Lampu rumah padam secara mendadak, dan Ganyop muncul untuk menyelamatkan Han Kyung. Ganyop berhasil membawa Han Kyung keluar, tetapi mereka dikejar oleh murid-murid lain hingga ke area parkir. Mereka bersembunyi di balik sebuah mobil, tetapi keberadaan mereka akhirnya diketahui. Han Kyung bahkan dipukul hingga pingsan oleh salah satu murid Ganyop, dengan marah, melawan murid-murid tersebut untuk melindungi gurunya, meskipun ia kalah jumlah. Di saat situasi semakin memburuk, Gamin tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Dengan keterampilannya, Gamin menggunakan senjata menyerupai nunchaku di mana dua tongkat terhubung dengan rantai dan berhasil mengalahkan murid-murid yang mengepung mereka dengan mudah. Setelah keadaan terkendali, Gamin memeriksa kondisi Han Kyung. Namun, Yeonyu mencoba menyerangnya dari belakang. Beruntung, Ganyop segera menyelamatkannya. Dengan penuh amarah, Ganyop menghampiri Yeonyu dan menuntut penjelasan tentang rencana Han Wol terhadap Han Kyung. Ganyop hampir kehilangan kendali dan berniat membunuh Yeonyu, tetapi Gamin menghentikannya tepat waktu. Setelah insiden tersebut, Ganyop memperingatkan Han Kyung untuk tidak mempercayai siapapun di sekolah mereka. Ia mengungkapkan bahwa wajah Han Kyung mengingatkannya pada ibunya, yang membuatnya semakin ingin melindungi sang guru. Ganyop juga berpesan kepada Gamin untuk mengubur dalam-dalam rencananya membentuk kelompok belajar di sekolah itu. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut hanya akan membawa masalah lebih besar. Setelah insiden tersebut, Gamin mengantar Han Kyung pulang ke rumah. Di dalam rumah, Han Kyung tampak ketakutan dan terguncang atas apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, salah satu muridnya datang untuk meminta maaf. Murid tersebut mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah Han Wol, karena jika tidak, ia sendiri yang akan menjadi target kekerasan geng tersebut. Han Kyung, meskipun masih trauma, memilih memaafkan murid itu dengan satu syarat. Ia harus menceritakan semua yang ia ketahui tentang rencana sebenarnya dan apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, di perpustakaan, Gamin dan Sehyun masih dengan sabar menunggu calon anggota baru yang tertarik bergabung dengan kelompok belajar mereka. Tiba-tiba, ponsel Gamin berbunyi, menunjukkan pesan dari seorang murid yang menyatakan minatnya untuk bergabung. Dengan penuh semangat, Gamin dan Sehyun segera menuju kelas tempat murid tersebut berada. Sesampainya di depan kelas, Sehyun meminta Gamin masuk terlebih dahulu sementara ia menunggu di luar. Namun, saat Gamin masuk ke kelas, ia terkejut mendapati bahwa kelas tersebut penuh dengan murid perempuan. Baru saat itu Gamin menyadari bahwa sekolah Yusung ternyata adalah sekolah campuran. Setelah mendapat serangan di rumahnya dan memperoleh informasi bahwa dalang di balik kejadian tersebut adalah Han Yul, guru Han Kyung mulai mencari tahu lebih lanjut dengan bertanya kepada guru lain. Namun, para guru memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan Han Yul jika tidak ingin nyawanya terancam. Meski demikian, Han Kyung tetap bersikeras menghadapi Han Yul dan memanggilnya ke ruangannya untuk menanyakan alasan di balik penyerangan tersebut. Sementara itu, Gamin dan Seon tampak senang karena akan bertemu dengan anggota baru yang ingin bergabung dalam kelompok belajar mereka. Namun, Gamin tidak menyadari bahwa anggota tersebut adalah seorang murid perempuan. Sebagai seseorang yang pemalu, ia justru keluar dari kelas karena tidak tahu siapa Jiwoo, murid yang akan bergabung, dan merasa malu untuk bertanya. Tak lama kemudian, dua murid perempuan masuk ke dalam kelas dan mencari Jiwoo, yang ternyata adalah orang yang sedang dicari oleh Gamin. Dari luar kelas, Seon mengamati kejadian tersebut dan tampak terkejut setelah mengetahui bahwa Jiwoo adalah kakak dari Yeonwoo, murid yang sebelumnya membuat keributan di kelas mereka. Seon merasa tidak mungkin Jiwoo bersedia bergabung dengan kelompok belajar mereka. Di dalam kelas,
Seorang murid perempuan bernama Mihi tiba-tiba menampar Jiwoo karena Jiwoo tidak menaruh menu makan siang di mejanya. Mihi tampak kesal karena merasa suasana hatinya rusak, terlebih lagi setelah melihat Hewon sedang menyusun jadwal ujian semester bersama Jiwoo. Dengan penuh amarah, Mihi merampas dan membuang jadwal belajar tersebut. Ia bahkan hendak menampar Hewon, tetapi Jiwoo segera mencegahnya. Tak berhenti di situ, Mihi meludahkan permen karetnya ke arah kertas jadwal, tetapi Gamin dengan cepat bertindak untuk mencegahnya agar kertas itu tidak rusak. Gamin terkesan dengan jadwal belajar yang dibuat oleh Hewon, yang mencakup setiap mata pelajaran dengan sangat teratur. Tak lama kemudian, Gyu Jin datang dan menanyakan keributan yang terjadi di kelas Jiwoo. Mihi segera melaporkan bahwa Jiwoo adalah penyebab masalah tersebut. Gyu Jin lalu bertanya alasan kedatangan Gamin ke kelas itu. Gamin menjelaskan bahwa ia memiliki urusan dengan Jiwoo, tetapi Gyu Jin justru meminta Gamin untuk menjauhi Jiwoo, karena ia mengaku sebagai pacar Jiwoo. Melihat situasi yang semakin tegang, Suyeon segera membawa Gamin keluar dari kelas agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Gyu Ji, yang ternyata merupakan ketua komite disiplin sekolah, memberikan hukuman kepada Jiwoo karena dianggap telah menimbulkan keributan. Ia memberi Jiwoo dua pilihan, menerima 3 kali pukulan di tangannya atau ikut bersamanya. Jiwoo, yang tampak muak dengan Gyu Ji, memilih untuk menerima hukuman. Namun, tiba-tiba Gamin melempar permen karet tepat ke wajah Gyu Ji dan menantangnya. Merasa tersinggung, Gyu Ji berusaha membanting Gamin, tetapi aksinya terhenti karena ketahuan oleh guru kelasnya. Dengan penuh amarah, Gyu Ji pun pergi sambil mengancam bahwa ia akan mendatangi kelas Gamin. Di perpustakaan, Seon menjelaskan kepada Gamin bahwa Gyu Ji adalah ketua komite disiplin sekolah, dan sekolah memberikan wewenang kepada kelompoknya untuk menghukum murid-murid yang dianggap nakal atau melanggar aturan. Seon memperingatkan bahwa jika Gamin terus mencari masalah dengan mereka, maka kehidupan mereka di sekolah akan menjadi sulit. Tak lama kemudian, Hewon datang menemui mereka di perpustakaan. Ternyata, Hewonlah yang memasukkan nama Jiwoo sebagai calon anggota kelompok belajar Gamin. Ia melakukan itu karena Jiwoo sering menjadi korban perundungan oleh kelompok Miji. Hewon kemudian menceritakan bahwa Jiwoo pernah membelanya ketika Miji mencoba mencuri uang dari dompetnya. Namun, alasan Jiwoo diganggu oleh kelompok Miji bukan hanya karena kejadian itu. Beberapa waktu setelahnya, adik Jiwoo, Yeonwoo, mengalami musibah. Saat itu, ia bertugas mengantarkan sebuah paket berisi uang, tetapi uang tersebut dirampok di tengah jalan. Dalam keadaan terdesak, Yeonwoo meminta bantuan Gyu Ji untuk meminjamkan uang agar bisa mengganti paket yang hilang. Gyu Ji bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, Yeonwoo harus melakukan apapun yang ia perintahkan. Tanpa sepengetahuan Yeonwoo, Gyu Ji menyuruhnya mencuri uang di sebuah minimarket dan diam-diam merekam tindakannya. Video tersebut kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengancam Jiwoo agar tetap diam dan tidak melawan. Sejak saat itu, Jiwoo kerap menjadi sasaran kelompok Miji, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut video kejahatan adiknya tersebar. Karena Jiwoo sering membantu Hewon, kali ini giliran Hewon yang ingin membantunya. Ia meminta bantuan Gamin dan Seon untuk mendapatkan kembali video rekaman tersebut, dan sebagai gantinya, Jiwoo akan bergabung dengan kelompok belajar mereka. Awalnya, Seon menolak karena lawan mereka adalah komite disiplin sekolah, yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan mereka. Namun, setelah melihat tatapan Hewon yang penuh harapan, hatinya luluh. Akhirnya, ia berjanji akan membantu mendapatkan rekaman tersebut. Gamin kemudian bertanya di mana Gyu Ji menyimpan rekaman video tersebut. Ternyata, video itu disimpan di ruang komite disiplin, tempat yang ditakuti oleh sebagian besar murid. Hal ini dikarenakan pihak sekolah memberi izin kepada komite tersebut untuk menghukum murid lain dengan kekerasan. Sementara itu, Gyu Ji dan anggota komitenya sedang menonton rekaman video Yeonwoo yang mereka buat. Gyu Ji berencana menyebarkan video tersebut. Ternyata, uang yang dipinjam Yeonwoo dari Gyu Ji sebenarnya bukan miliknya, melainkan uang yang sebelumnya telah dirampok oleh Gyu Ji dari Yeonwoo pada malam kejadian itu. Semua ini adalah rencana licik yang dirancang oleh Hanyul, Gamin, yang sejak awal bersembunyi di dalam lemari penyimpanan di ruangan itu. Mendengar seluruh percakapan tersebut, ia merasa marah mengetahui kelicikan dan kejahatan yang dilakukan oleh Gyu Ji dan Hanyul. Di tempat lain, Han Kyung sedang berbicara dengan Hanyul dan menanyakan keberadaan Yeonwoo. Menurutnya, Hanyul pasti mengetahui sesuatu, mengingat ia yang menyuruh Yeonwoo mengantar paket berisi uang.
Han Hyung meminta Han Yul untuk berhenti memanfaatkan Yeonwoo, termasuk dalam serangan ke rumahnya dan ancaman terhadap para guru. Namun, Han Yul hanya tersenyum dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia sadar bahwa alasan gurunya memanggilnya hanyalah untuk mengetahui keberadaan Yeonwoo. Dengan nada meremehkan, Han Yul meminta Han Kyung untuk tidak peduli jika Yeonwoo tidak datang ke sekolah. Baginya, Yeonwoo hanyalah orang rendahan yang tidak pantas mendapatkan perhatian. Han Kyung dengan tegas menolak pandangan Han Yul. Baginya, seorang guru tidak boleh menyerah terhadap murid-murid yang berada dalam keputusasaan. Kembali ke ruang komite disiplin, Gamin akhirnya bertindak. Ia memberikan pelajaran kepada anggota Gyuji dan dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah itu, ia menemukan rekaman video yang ia cari di komputer. Namun, Gyuji tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang dan membanting Gamin. Gamin tampaknya sengaja tidak memberikan perlawanan pada awalnya. Saat itulah ia berusaha mengambil USB yang berisi video tersebut. Begitu USB itu berada di tangannya, Gamin langsung membalas serangan Gyuji dan memberikan pukulan telak yang membuatnya terjatuh. Gamin segera keluar dari ruangan tersebut, tetapi di luar, ia dihadang oleh beberapa murid bertubuh besar yang sudah bersiap untuk menghalanginya. Seon dan Hewon yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa panik. Gamin terdesak, kalah jumlah, dan dikepung oleh murid-murid bertubuh besar. Seon pun berinisiatif mengalihkan perhatian mereka, sementara Hewon berpura-pura memakinya. Namun, karena Hewon tidak terbiasa berkata kasar, ia kesulitan melakukannya. Di dalam ruangan, Gamin harus berhadapan dengan lawan-lawannya yang jauh lebih banyak. Ia tampak kesulitan, apalagi mereka memiliki postur yang lebih besar darinya. Sementara itu, Gyuji semakin kesal dan memutuskan untuk segera mengunggah rekaman video Yeonwoo ke internet. Gamin, yang masih tertindih oleh para murid tersebut, tidak bisa berbuat banyak. Di tempat lain, Jiwoo akhirnya mengetahui rencana Hewon dan Seon yang berusaha mengambil rekaman video adiknya. Jiwoo merasa malu karena ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi ini. Dengan penuh amarah, ia pun bergegas menuju tempat kejadian. Namun, sebelum Jiwoo tiba, ia dikejutkan oleh Gamin yang berhasil keluar sambil membawa CPU komputer dan berlari ke arahnya. Semua orang terkejut dengan tindakan nekat itu. Sayangnya, rencana Gamin tidak berjalan mulus. Saat berlari, ia tersandung dan terjatuh. Melihat para murid mulai mengejarnya, Gamin dengan sigap menghalangi mereka dengan tubuhnya dan berteriak kepada Seon agar segera menghancurkan komputer tersebut. Seon langsung membawa komputer itu dan berusaha kabur dari kejaran para murid. Ia berhasil mencapai atap sekolah, tetapi sialnya, Gyuji sudah menunggunya di sana. Dengan nada mengancam, Gyuji memerintahkan Seon untuk menyerahkan komputer tersebut, namun, Seon tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia mengangkat komputer itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke bawah hingga hancur berkeping-keping. Gyuji yang melihat hal itu langsung naik pitam dan bergegas mendekati Seon dengan wajah marah. Tiba-tiba, Jiwoo muncul dari belakang dan tanpa ragu langsung membanting Gyuji ke lantai. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut. Semua orang yang melihatnya terkejut, kekuatan Jiwoo tampak luar biasa. Namun, hal itu masuk akal karena Jiwoo memang aktif berolahraga. Dengan tatapan tajam, Jiwoo mengancam Gyuji agar tidak mengganggu mereka lagi, atau ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Di tempat lain, Gamin ditarik oleh gurunya karena dianggap telah menimbulkan keributan di sekolah. Saat itulah ia menyadari bahwa USB yang berisi rekaman video telah terjatuh. Dengan panik, ia meminta Hewon untuk mengambilnya, namun, Hewon kalah cepat. Miji sudah lebih dulu mengambil USB tersebut. Hewon tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menghadapi Miji secara langsung. Ia hanya bisa melihat Miji pergi dengan perasaan kesal, terutama karena teman-temannya sudah berusaha keras merebut USB tersebut. Tiba-tiba, tanpa diduga, Hewon berteriak kencang dan memaki Miji dengan kata-kata kasar. Miji, yang awalnya berjalan pergi, langsung berhenti dan menoleh dengan ekspresi marah. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Hewon untuk memberinya pelajaran. Namun, kali ini Hewon tidak tinggal diam. Dengan keberanian yang baru muncul, ia juga berlari ke arah Miji. Tepat sebelum Miji berhasil menangkapnya, Hewon dengan gesit mendorongnya ke samping dan merebut kembali USB tersebut. Jiwoo yang melihat kejadian itu merasa bangga. Hewon akhirnya berani melawan mereka.
sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan Yunwo yang berjalan lurus ke arah Gyujin. Rupanya, Hanyul telah memberitahu Yunwo bahwa orang yang merampok uang pada malam itu adalah Gyujin. Lebih dari itu, Gyujin menggunakan video tersebut untuk mengancam kakak Yunwo, Jiwoo. Sebagai puncaknya, Hanyul bahkan memberikan sebilah pisau kepada Yunwo dan menyuruhnya menghabisi Gyujin. Dipenuhi kemarahan, Yunwo berlari ke arah Gyujin dengan pisau terhunus, siap menusuknya. Namun, tepat sebelum pisaunya mencapai sasaran, wali kelas mereka, Han Kyung, tiba-tiba muncul dan mencoba melindungi Gyujin. Yunwo terkejut saat menyadari bahwa ia justru menusuk gurunya sendiri. Dengan napas tersengal, Han Kyung tetap berusaha menenangkan Yunwo. "Jangan menyerah pada hidupmu," ucapnya lemah. "Sebagai gurumu, aku akan membantumu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pun kehilangan kesadaran akibat luka di perutnya. Gamin yang melihat kejadian itu segera bergerak cepat. Tanpa ragu, ia membawa Han Kyung ke rumah sakit. Untungnya, setelah menjalani operasi, luka Han Kyung tidak terlalu serius. Saat ia dipindahkan ke ruang perawatan, Gamin, Seon, dan Hewon setia menemani di sisinya. Tak lama kemudian, Jiwoo datang menjenguk gurunya. Ia merasa sangat bersalah atas tindakan adiknya yang menyebabkan Han Kyung terluka. Tanpa ragu, Jiwoo langsung menyerahkan Yunwo kepada pihak berwajib agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Han Kyung justru menolak membahas masalah tersebut. Ia malah meminta Jiwoo untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Hewon yang sudah lebih dulu bergabung pun mencoba membujuk Jiwoo agar ikut serta. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Jiwoo menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka diajak ke perpustakaan yang akan menjadi tempat belajar kelompok mereka. Dengan penuh semangat, Gamin bahkan telah membuat sebuah poster yang berisi foto mereka. Ia tak sabar menunggu anggota terakhir yang akan bergabung. Saat itu, Seon mengungkapkan bahwa kemarin Hanyul telah diperiksa oleh kepolisian atas keterlibatannya dalam kasus Yunwo. Ia yakin bahwa Hanyul juga akan segera masuk penjara seperti Yunwo. Namun, Jiwoo membantah. Ia mengatakan bahwa pagi ini ia masih melihat Hanyul datang ke sekolah seperti biasa. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara benda keras yang menghantam jendela perpustakaan. Rupanya, Gamin kini menjadi pusat perhatian di sekolah setelah berhasil mengalahkan Ryujin. Banyak murid yang ingin menantangnya bertarung, tetapi Gamin sama sekali tidak tertarik dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun, salah satu murid bernama Theo merasa terhina karena diabaikan oleh Gamin. Dengan amarah yang meluap, ia dan kelompoknya mendatangi seorang murid yang berencana bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Tanpa peringatan, mereka merampas formulir pendaftaran murid tersebut dan langsung merobeknya di depan semua orang. Gamin yang melihat hal itu dari kejauhan langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia melompat keluar dari jendela perpustakaan dan mendarat dengan sigap di hadapan Theo. Dengan satu pukulan keras, ia membuat Theo pingsan di tempat. Murid baru yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Ia semakin mengagumi keberanian dan kekuatan Gamin yang tidak hanya berani melompat dari ketinggian, tetapi juga mampu memberikan pelajaran kepada Theo tanpa ragu. Lee Jun adalah seorang murid yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Sejak kecil, ia sangat menyukai pertarungan, tetapi selalu kalah dari teman-temannya. Meskipun telah berlatih keras untuk menjadi petarung yang hebat, suatu hari, di sekolah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan teman-temannya yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi petarung tangguh, mereka harus bersekolah di Usong, tempat berkumpulnya para petarung terbaik. Mendengar hal itu, Lee Jun pun memutuskan untuk pindah ke sekolah Yusong. Benar saja, sekolah tersebut lebih mirip arena pertarungan dibandingkan ruang belajar. Setelah beberapa waktu, Lee Jun yang awalnya berada di peringkat 180 dalam pertarungan kini berhasil naik ke peringkat 17. Namun, ia tidak pernah bisa naik lebih tinggi karena selalu kalah dari mereka yang berada di atasnya. Suatu hari, Lee Jun melihat Gamin bertarung melawan Yunwo di kelas. Ia terpesona dengan kekuatan Gamin dan ingin bergabung dengan kelompoknya, berharap bisa menjadi sekuat Gamin. Namun, setelah mendengar alasan Lee Jun, Gamin langsung menolaknya dan mengusirnya dari tempat mereka belajar. Gamin tidak ingin kelompoknya dijadikan tempat latihan bertarung, melainkan benar-benar fokus untuk belajar. Meski ditolak, Lee Jun terus membujuk Gamin agar menerimanya. Pada akhirnya, ia berjanji akan fokus belajar.
Untuk menguji kesungguhannya, Gamin memberikan soal matematika sebagai syarat bergabung. Sementara itu, anggota kelompok lainnya pergi menjenguk guru Han Kyung di rumah sakit. Lee Jun dengan serius mengerjakan soal-soal tersebut, hingga tiba-tiba seseorang datang mencari Gamin. Pria itu mengira Lee Jun adalah Gamin dan menantangnya untuk bertarung di suatu tempat sebagai bagian dari ujian. Karena menyukai pertarungan, Lee Jun mengaku sebagai Gamin dan mengikuti pria tersebut ke dalam mobil. Dari kejauhan, Gan Yeop melihat kejadian itu. Dalam perjalanan, Lee Jun teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu, ia pernah diganggu oleh beberapa anak, tetapi seseorang datang menolongnya. Mereka kemudian berjanji untuk saling melindungi. Namun, ketika temannya berhasil bergabung dengan salah satu geng, ia justru meninggalkan Lee Jun dan memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Setibanya di sebuah gudang, pria yang membawanya memperkenalkan diri sebagai Jang Ho. Ia sedang mencari murid-murid berbakat dalam pertarungan untuk dijadikan prajurit cadangan. Di dalam gudang, terdapat sebuah mobil mewah dengan kuncinya yang tergeletak di atasnya. Jang Ho menjelaskan bahwa jika Lee Jun berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan diterima sebagai prajurit cadangan dan berhak memiliki mobil mewah itu. Namun, Jang Ho tidak sendirian. Ia ditemani oleh 3 alumni SMA yang telah lulus ujian dan kini menjadi prajurit cadangan. Lee Jun, yang sudah tidak sabar untuk bertarung, merasa tertantang untuk menguji kekuatannya melawan mereka. Sementara itu, Gamin dan teman-temannya pergi ke perpustakaan untuk mencari Lee Jun. Namun, mereka tidak menemukannya. Gamin sempat mengira Lee Jun telah menyerah dan melarikan diri. Akan tetapi, saat melihat jawaban dari soal yang dikerjakan Lee Jun, ia mulai menduga bahwa Lee Jun benar-benar serius ingin bergabung dengan kelompok mereka. Tak lama setelah itu, Gan Yeop datang dan memberitahu Gamin tentang apa yang terjadi pada Lee Jun di gudang. Lee Jun tampak babak belur setelah bertarung melawan Jang Ho. Melihat kondisinya, Jang Ho mulai menyadari bahwa ia mungkin telah salah membawa orang dan Lee Jun bukanlah Gamin yang asli. Saat Jang Ho bersiap untuk menyerang Lee Jun, tiba-tiba Gamin, Jiwoo, dan Gan Yeop muncul di tempat itu. Gamin, yang membawa hasil jawaban soal yang dikerjakan Lee Jun, mengumumkan bahwa Lee Jun telah lolos dan resmi menjadi anggota kelompok belajar mereka. Menyadari bahwa Gamin asli telah datang, Jang Ho menantangnya untuk mengikuti ujian ulang agar bisa masuk sebagai prajurit cadangan. Namun, Gamin dengan tegas menolak tantangan tersebut. Sementara itu, Hewon dan Seon memilih pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan, agar Gamin dan teman-temannya tidak mengalami kesulitan dan Lee Jun bisa segera diselamatkan. Di sisi lain, Gamin dan teman-temannya berpencar untuk menghadapi lawan masing-masing. Jiwoo dan Gan Yeop bertarung melawan musuh yang seimbang dengan mereka. Sementara Gamin dengan mudah mengalahkan lawannya. Setelah mengalahkan lawannya, Gamin berhadapan langsung dengan Jang Ho. Meski Gamin melancarkan serangan, Jang Ho mampu menangkis pukulannya dan memberikan perlawanan balik yang cukup kuat hingga membuat Gamin terpukul mundur. Namun, ini adalah bagian dari strategi Gamin. Ia sengaja membiarkan dirinya dipukuli agar Jang Ho tidak menginjak Lee Jun dan dapat menjauhkannya dari bahaya. Jang Ho terkesan dengan pengorbanan Gamin yang rela diserang demi melindungi anggota kelompoknya. Namun, ketika mereka mencoba menyerang Jang Ho bersama-sama, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Menurut Jang Ho, Lee Jun hanya akan menjadi beban bagi kelompok Gamin dan bahkan bisa menjadi lawannya di masa depan. Namun, Gamin berpikir sebaliknya. Baginya, Lee Jun bukanlah beban, melainkan seseorang yang bisa berkembang dan menjadi lebih dari sekadar saingan. Dalam situasi genting ini, Gamin memutuskan untuk menggunakan teknik yang dilarang oleh pamannya. Kali ini, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk melawan Jang Ho. Dengan serangan bertubi-tubi, Gamin berhasil membuat Jang Ho tak berdaya. Saat Gamin hendak mengambil kacamatanya, tiba-tiba mobil mewah yang ada di gudang melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Melihat hal itu, Lee Jun segera mendorong Gamin agar tidak tertabrak, sementara Gamin dengan sigap menarik Lee Jun bersamanya. Mereka terkejut saat menyadari bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seseorang. Pemuda misterius di dalam mobil itu lalu mengajak Gamin untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, Gamin menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah belajar bersama dan masuk ke universitas impian mereka.
Mendengar jawaban itu, pemuda tersebut tertawa seolah mengejek kemampuan Gamin. Rupanya, pemuda itu juga mengenal Ganyop dan mulai mengungkit masa lalunya. Hal ini membuat Ganyop sangat marah. Saat pemuda itu berusaha melarikan diri, Ganyop langsung mengejarnya. Saat berada di luar kantor polisi, Hewon dan Sion melihat Ganyop tengah mengejar sebuah mobil. Tak lama kemudian, polisi berhasil menangkap semua orang yang terlibat, termasuk Jang Ho, yang ternyata berasal dari geng Yeonbaek. Detektif yang menangani kasus tersebut mengucapkan terima kasih kepada Gamin dan teman-temannya karena telah membantu meringkus para pelaku. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan kartu namanya kepada Gamin. Jika suatu saat mereka membutuhkan bantuannya, setelah kejadian itu, Gamin segera pulang dengan bus karena ibunya sudah menghubunginya dan memarahinya karena pulang terlalu malam. Rupanya, meskipun Gamin begitu kuat, ia tetap merasa takut kepada ibunya. Di tempat lain, Hanyul, yang ternyata bersama pemuda yang melarikan diri, sedang mengamati data pribadi Gamin dan guru Han Kyung. Ia mengakui kemampuan mereka dan memberikan mereka peringkat bintang 4, yang menandakan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, hubungan pertemanan di antara Gamin dan teman-temannya semakin erat. Mereka bahkan mulai pergi ke sekolah bersama. Namun, kali ini mereka dihentikan oleh Gyujin karena tidak mengenakan jaket sekolah dan diminta untuk pulang. Beruntung, wali kelas mereka datang tepat waktu untuk membela mereka. Mengacu pada peraturan sekolah, Han Kyung menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengenakan jaket sekolah selama musim semi. Gyujin, yang baru mengetahui aturan ini, akhirnya tidak bisa membantah dan membiarkan mereka masuk ke dalam sekolah. Gamin berterima kasih kepada Han Kyung karena telah membantu mereka kali ini. Ia juga menanyakan kondisi gurunya setelah insiden sebelumnya. Han Kyung tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Mendengar hal itu, Lee Jun terkejut karena baru mengetahui bahwa Han Kyung adalah guru yang rela ditusuk demi menyelamatkan muridnya. Setelah itu, Han Kyung pergi ke ruang kepala sekolah untuk melaporkan bahwa kelompok belajar mereka telah mencapai jumlah anggota yang ditetapkan. Selain itu, ia juga menyerahkan dokumen terkait kasus Yunwo yang melibatkan Hanyul dan meminta sekolah untuk mengadakan sidang kode etik. Wakil kepala sekolah yang menerima dokumen tersebut tiba-tiba teringat bahwa dulu pernah ada seorang guru yang mengajukan permintaan serupa terhadap Hanyul. Setelah itu, guru Han Kyung memberitahu mereka bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mendapatkan ruang belajar sendiri. Agenda pertama mereka setelah itu adalah melakukan pertemuan dengan kelompok belajar dari sekolah lain, dan untuk itu, mereka akan berangkat ke Seoul. Saat tiba di sana, mereka mengenakan pakaian yang mencolok, sehingga dengan cepat menarik perhatian orang-orang di kota. Tujuan mereka adalah SMA Manil, tempat mereka disambut oleh seorang senior dari perguruan tinggi yang sama dengan Han Kyung, bernama Wuyol. Sementara itu, Han Kyung meminta Jiwoo untuk mengirim pesan kepada Gamin, yang datang terlambat, agar langsung menuju SMA Manil dan bertemu dengan mereka di sana. Wuyol kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan kelompok belajar dari SMA Manil. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah elit yang setiap tahunnya berhasil mengirimkan 200 murid ke universitas-universitas ternama di Korea. Saat kedua kelompok belajar bertemu, perbedaan di antara mereka sangat mencolok. Kelompok belajar dari SMA Manil terlihat seperti murid-murid yang sangat pintar dan serius dalam belajar, dilengkapi dengan peralatan canggih. Jiwoo dan Lee Jun mulai merasa tidak nyaman, berpikir bahwa mereka dianggap sebagai murid bodoh di hadapan kelompok tersebut. Di tengah pertemuan, Lee Jun mulai penasaran mengapa Gamin belum juga tiba. Ia pun bertanya kepada Jiwoo apakah pesan yang dikirim sudah sesuai dengan instruksi dari Han Kyung. Namun, setelah memeriksa kembali pesan tersebut, Lee Jun menyadari bahwa Jiwoo salah mengetik nama sekolah. Alih-alih Manil, Jiwoo menuliskan Manik. Meskipun Jiwoo yakin tidak ada sekolah bernama Manik dan menganggap kesalahannya hanyalah typo, kenyataannya Gamin benar-benar kebingungan. Ia sudah berada di depan sekolah tetapi mendapati bahwa SMA Manik dan SMA Manil ternyata bersebelahan. Karena pesan yang ia terima menyebut Manik, Gamin justru masuk ke sekolah yang salah. Hanyul tampak berusaha menghabisi semua murid terkuat dari SMA Haesonhai. Bahkan, murid peringkat pertama di sekolah tersebut tidak mampu berkutik saat berhadapan dengannya. Tanpa rasa ampun, Hanyul mematahkan kakinya meskipun korban sudah memohon belas kasihan. Tak lama kemudian, salah satu teman Hanyul datang dan melihat kejadian itu. Ia terkejut melihat bagaimana Hanyul melumpuhkan mereka semua,
padahal mereka bisa dimanfaatkan sebagai pasukan cadangan. Namun, Hanyul berpendapat bahwa mereka sudah dipenuhi rasa takut, sehingga tidak layak menjadi bagian dari pasukannya. Sebenarnya, Hanyul ingin merekrut pasukan yang terlatih dan mau menuruti semua perintahnya. Temannya menduga bahwa Hanyul ingin mengikuti jejak ayahnya yang merupakan ketua gangster. Namun, Hanyul justru ingin melampaui ayahnya, bahkan merendahkannya. Sementara itu, di tempat lain, kelompok belajar Gamin sedang bertemu dengan kelompok belajar dari sekolah Manil. Ketua kelompok Manil tampak tidak senang dengan kehadiran mereka dan menganggap kedatangan mereka sebagai ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan mereka di sekolah. Jiwo merasa kesal mendengar pernyataan itu, sementara Hewon justru bingung mengapa kehadiran mereka dianggap membawa penderitaan. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ketua kelompok Manil pun meninggalkan ruangan. Sion kemudian menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka hanyalah untuk belajar. Ia juga mengakui bahwa sekolah mereka memang memiliki reputasi buruk dalam hal akademik. Salah satu anggota kelompok Manil akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sedang menjadi korban perundungan dari murid lain. Sion terkejut mendengar bahwa hal semacam itu bisa terjadi di sekolah Manil. Ternyata, para pelaku perundungan itu adalah murid dari sekolah Manil sendiri yang menindas murid dari sekolah Manik. Meskipun kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak sekolah dan para pelaku sudah dijatuhi hukuman, keluarga korban justru menjadi sasaran balas dendam. Akibatnya, mereka ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat sial karena harus bersekolah di dekat sekolah Manil. Saat nama sekolah Manil disebut, Jiwoo dan Lee Jun langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sekolah itu benar-benar ada, mengingat sebelumnya Jiwoo sempat salah mengetik nama. Ketika mengirim pesan kepada Gamin, kesalahan informasi tersebut membuat Gamin tersesat dan masuk ke sekolah yang salah. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat kondisi sekolah yang tampak tidak terawat. Ia juga bertemu dengan beberapa murid setempat dan segera memperkenalkan dirinya sebagai siswa dari sekolah Hyusong. Murid-murid di sana tampak terkejut, karena dalam aplikasi pertarungan, sekolah Hyusong menempati peringkat pertama. Mereka pun mengira bahwa Gamin datang untuk mengusik wilayah mereka. Salah satu murid kemudian melemparkan tabung pemadam api ke arah Gamin, namun ia dengan mudah menangkisnya, hingga tabung tersebut penyok. Gamin mulai merasa curiga dengan situasi ini dan tanpa ragu memberi mereka pelajaran. Setelah itu, ia menemukan seorang murid Manil yang menjadi korban perundungan, bernama Junmin, lalu mengembalikan kacamata miliknya. Tak lama kemudian, Sion menghubungi Gamin untuk menanyakan keadaannya dan memintanya mencari Junmin. Kebetulan, Junmin adalah orang yang baru saja ditolong Gamin. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, ketua geng sekolah tersebut, Sok Dei, muncul. Meskipun berulang kali mencoba membanting Gamin, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan mudah, Gamin berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali ke sesi belajar yang dipandu oleh seorang dosen, kenalan dari guru Han Kyung. Setelah pelajaran selesai, kelompok belajar dari sekolah Manil berbagi tips kepada mereka. Mereka menjelaskan bahwa kelompok belajar mereka berfokus pada analisis kemampuan masing-masing anggota, sehingga dapat saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan bersama. Setelah memperoleh banyak pelajaran dari kelompok belajar Manil, mereka pun akhirnya harus berpisah. Sebelum pergi, Junmin mengajak Gamin berbicara secara pribadi. Ternyata, Junmin adalah teman sekelas Gamin sewaktu SMP. Saat itu, Junmin yang merupakan murid peringkat pertama sering meremehkan Gamin. Namun, kini ia menyesali kesombongannya karena menyadari bahwa di luar sana ada banyak murid yang lebih pintar darinya. Ia pun meminta maaf kepada Gamin atas sikapnya di masa lalu. Gamin tidak menyalahkan Junmin. Ia mengakui bahwa dulu ia memang merasa iri, tetapi sekarang ia sudah memiliki kelompok belajar yang ia bentuk sendiri. Junmin mengingat bahwa Gamin adalah seorang yang sangat pekerja keras meskipun selalu mendapat peringkat bawah. Kini, ia yakin bahwa suatu hari nanti Gamin akan menjadi yang terbaik. Mendengar hal itu, Gamin merasa terharu atas pujian yang diberikan Junmin. Sekembalinya ke sekolah, mereka akhirnya mendapatkan ruangan khusus untuk kelompok belajar mereka sendiri. Namun, mereka dikejutkan oleh kondisi ruangan yang kotor dan berantakan, seperti sudah lama tidak terurus. Meskipun begitu, Gamin yang selalu berpikiran positif melihat ruangan itu sebagai tempat yang bisa menjadi favoritnya. Mereka pun segera membersihkan ruangan tersebut agar layak digunakan untuk belajar.
Sementara itu, Han Kyung memasuki ruang guru dan menemui rekan-rekannya untuk meminta persetujuan mengadakan rapat komite disiplin bagi Han Yul. Namun, usulan tersebut langsung ditolak mentah-mentah. Para guru menilai bahwa tindakan tersebut terlalu berisiko dan menganggap Han Kyung terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan. Salah satu guru bahkan ingin menguji sejauh mana kemampuan Han Kyung dalam menghadapi situasi ini. Di ruang kelompok belajar Gamin, mereka kedatangan Kim Ho Min, seorang murid kelas 10 yang datang hanya untuk mengejek mereka. Gamin tampak terpancing emosinya, tetapi Seon segera mencegahnya, mengingat jika Gamin menyentuh Ho Min, ia bisa mendapat masalah dengan wakil kepala sekolah. Ho Min juga menyindir Seon karena bergabung dengan kelompok Gamin yang mayoritas berasal dari keluarga miskin. Namun, begitu guru Han Kyung memasuki ruangan, Ho Min langsung berubah sikap dan berpura-pura memberikan dukungan kepada kelompok belajar Gamin. Setelah Ho Min pergi, Han Kyung membagikan informasi mengenai peringkat akademik setiap anggota kelompok Gamin agar mereka dapat memahami kemampuan masing-masing. Jiwoo berada di peringkat 180, Lee Jun di peringkat 132, Hewon di peringkat 162, dan Gamin hampir berada di posisi terbawah, yaitu peringkat 219 dari 220 murid. Yang mengejutkan adalah Seon yang menempati peringkat kedua. Mengingat sebagian besar dari mereka masih berada di bawah rata-rata, mereka harus bekerja lebih keras dalam 20 hari ke depan dan mengikuti semua instruksi dari Han Kyung. Sepulang sekolah, Lee Jun mendengar kabar bahwa Han Kyung diberi target untuk meningkatkan peringkat seluruh anggota kelompok belajar mereka, dengan minimal kenaikan 10 peringkat untuk masing-masing murid. Hal ini tentu menjadi tantangan besar, terutama bagi Seon, yang dituntut untuk meraih peringkat pertama. Tak lama kemudian, Seon menerima panggilan dari seorang murid yang memintanya segera datang ke suatu tempat. Seon pun teringat masa kecilnya. Saat itu, ia selalu mendapatkan nilai bagus, tetapi hal tersebut tidak disukai oleh Ho Min, yang merupakan teman sekelasnya. Ho Min merasa tersaingi dan kerap menunjukkan sikap tidak menyenangkan terhadapnya. Suatu hari, Seon yang bersemangat ingin menunjukkan nilai bagusnya kepada orang tuanya justru harus menghadapi kenyataan pahit. Ayahnya ditangkap oleh polisi karena membuat keributan dan diusir dari sana. Ho Min yang menyaksikan kejadian itu justru semakin menindas Seon. Pada saat itu, Seon bertemu dengan Hewon, yang tampaknya memiliki perasaan terhadapnya. Hewon berterima kasih kepada Seon karena sudah menemaninya ke kantor polisi saat itu. Ia juga memberi nasihat kepada Seon yang sering merendahkan dirinya sendiri, padahal di mata Hewon, Seon adalah murid yang berani dan sangat mengesankan. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan Ho Min dan kelompoknya. Mereka mulai mengganggu Seon, sementara Hewon dihadapkan pada Miji, seseorang yang pernah mengalahkannya sebelumnya. Beruntung, Gamin tiba tepat waktu dan segera memberikan pelajaran kepada Ho Min. Miji dan anggota kelompok lainnya yang berniat memotret Gamin juga langsung dibuat panik ketika Gamin menendang ponsel mereka. Akhirnya, mereka semua melarikan diri. Seon meminta maaf kepada Hewon karena gagal melindunginya dan mengakui bahwa Gamin adalah pemenang sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Seon pergi meninggalkan mereka berdua. Gamin merasa bingung dengan sikap Seon. Malam harinya, ia menemui Seon dan mengatakan bahwa kehidupan mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Ia bahkan mengajak Seon ke rumahnya untuk menunjukkan maksud dari perkataannya. Namun, Seon menolak meskipun Gamin menawarkan untuk membayar semua ongkos perjalanan. Seon merasa kecewa karena selalu bergantung pada Gamin untuk menghadapi masalahnya, sementara dirinya sendiri terus mengalami kekalahan. Setelah mengungkapkan perasaannya, Seon pergi meninggalkan Gamin. Di sisi lain, Gamin juga dihadapkan pada dilema karena terus menerima pesan dari ibunya yang memintanya segera pulang. Dalam perjalanan pulangnya, Seon justru bertemu dengan Ho Min. Menyadari bahaya, Seon segera mencoba kabur, tetapi Ho Min menyadarinya dan langsung mengejarnya. Kali ini, Seon tidak punya pilihan selain menghadapi Ho Min secara langsung. Saat itu, ponsel Seon berbunyi. Ho Min mengira panggilan tersebut berasal dari ayah Seon yang menyuruhnya pulang. Saat Ho Min berusaha menyerangnya, Seon berhasil menghindar berkali-kali. Ternyata, dari kejauhan, Gamin diam-diam memantau mereka dan memberikan instruksi kepada Seon melalui panggilan telepon. Namun, ketika baterai ponsel Gamin habis, Seon mulai kewalahan karena tidak lagi mendapat arahan.
Ia merasa dirinya selalu tertindas dan akhirnya memberanikan diri untuk melawan Ho Min dengan kemampuannya sendiri. Dalam pertarungan itu, ia berhasil mengalahkan Ho Min. Seon merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Gamin pun ikut bahagia melihat usaha temannya itu yang kini mampu berdiri sendiri. Setelah Seon memenangkan pertarungan, ia dan Gamin pergi ke rumah Gamin. Di sana, ibu Gamin sudah menunggu dengan wajah marah karena Gamin pulang terlambat dan ponselnya mati. Ia menegaskan bahwa Gamin harus menepati janjinya, sebab keesokan harinya ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Malam itu, Seon yang menginap di kamar Gamin merasa kagum melihat betapa besar rumah temannya. Sementara itu, Gamin tampak gelisah karena ibunya benar-benar berniat memindahkannya ke sekolah lain. Ia pun meminta Seon untuk menjaga kelompok belajar mereka saat dirinya sudah tidak ada. Seon awalnya mengira ibu Gamin tidak akan mengambil keputusan tersebut tanpa mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Tetapi Gamin menjelaskan bahwa ibunya selalu menepati setiap perkataan yang sudah diucapkan, termasuk saat ia memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Seon merasa bersalah karena masalah yang ditimbulkannya membuat Gamin harus pindah sekolah. Tiba-tiba, ibu Gamin masuk ke kamar dan memberikan beberapa pilihan sekolah yang harus dipilih Gamin keesokan harinya. Beberapa saat kemudian, Seon bertanya apakah ibu Gamin mengetahui bahwa pembentukan kelompok belajar mereka sebenarnya diusulkan oleh mantan guru les privat Gamin. Namun, Gamin ternyata merahasiakan hal itu dari ibunya. Ketika Seon menanyakan alasan mengapa Gamin tetap berusaha belajar dengan giat meskipun ibunya sudah tidak mempermasalahkannya, Gamin enggan menjawab dan memilih untuk tidur. Sebenarnya, alasan Gamin ingin menjadi pintar adalah karena ia ingin mengikuti jejak ayahnya yang penuh pencapaian. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesal telah menyempatkan waktu untuk menolong Seon saat itu, meskipun akibatnya ia harus pindah sekolah. Keesokan harinya, ibu Gamin mendatangi kepala sekolah untuk membahas kepindahan anaknya. Sementara itu, anggota kelompok belajar Gamin diam-diam mengintip dari luar. Seon menduga bahwa tidak ada sekolah yang mau menerima Gamin karena ia berasal dari sekolah yang kurang dikenal dan memiliki nilai akademis yang rendah. Dugaan itu dianggap masuk akal oleh teman-temannya, sehingga mereka merasa lega. Seon juga berasumsi bahwa Gamin mungkin sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Mereka pun mulai merancang rencana agar kelompok belajar mereka diakui sebagai murid yang tidak suka membuat masalah. Pada saat itu, Ho Min tiba-tiba muncul. Karena khawatir Ho Min akan memperburuk keadaan di depan ibu Gamin, mereka segera menyingkirkan Ho Min dari pandangannya. Di area parkir, mereka berusaha mengulur waktu agar ibu Gamin tidak segera pergi, sambil menunggu kedatangan wali kelas mereka. Mereka mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa kelompok belajar mereka memiliki murid-murid pintar yang bisa membantu Gamin meningkatkan prestasinya. Namun, ibu Gamin tetap tidak peduli dengan alasan tersebut. Sementara itu, Hewon berpura-pura membuat alasan yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa ia tengah mengandung anak Gamin. Meski begitu, ibu Gamin tetap tidak mempercayainya dan memilih pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, guru Han Yung tiba, tetapi ia tidak sempat bertemu dengan ibu Gamin. Menyadari bahwa ibu Gamin bukanlah tipe orang yang mudah dibujuk, Han Kyung tetap bertekad untuk tidak menyerah. Di perjalanan, Gamin menerima pesan dari temannya yang mengatakan bahwa mereka sedang berada di belakang mobilnya. Sementara itu, guru mereka yang sedang mengemudi berusaha mempercepat laju mobil untuk mengejar Gamin, tetapi mereka harus berhenti ketika kelompok Tayo tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Lee Jun, yang ternyata menjadi target utama kelompok Tayo, keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Jiwoo, yang memiliki kemampuan bertarung, segera ikut membantu Lee Jun melawan kelompok tersebut. Lee Jun kemudian meminta Jiwoo untuk pergi menyusul Gamin, sementara ia sendiri akan menghadapi Tayo. Meskipun begitu, Jiwoo sebenarnya tahu bahwa Lee Jun hanya mencari alasan untuk tidak ikut mengejar karena ia mabuk darat. Setelah itu, Jiwoo meminta gurunya untuk segera melanjutkan pengejaran terhadap mobil Gamin. Sementara itu, Lee Jun tetap bertarung sendirian melawan kelompok Tayo. Rupanya, Gamin sebelumnya telah mengajarkan sebuah jurus rahasia yang ia pelajari dari pamannya kepada Lee Jun. Namun, ketika Lee Jun mencoba mempraktikkan jurus tersebut, ia justru gagal menggunakannya. Di tempat lain, ibu Gamin akhirnya tiba di lokasi persewaan rumah.
Tak lama kemudian, kelompok belajar Gamin datang menyusul bersama guru Han Hyung. Ibu Gamin tampak terkejut ketika mengetahui bahwa guru les privat anaknya di masa lalu kini telah menjadi wali kelasnya. Mereka kemudian duduk bersama di sebuah restoran untuk berbincang. Ibu Gamin memberikan selamat kepada Han Kyung karena telah berhasil menjadi seorang guru. Namun, meskipun begitu, ia tetap teguh pada keputusannya untuk memindahkan Gamin ke sekolah lain. Han Kyung kemudian mengungkit kembali bagaimana Ibu Gamin tampaknya tidak berani membiarkan anaknya menghadapi ketidakadilan di sekolah dan justru memilih untuk menghindari masalah. Padahal, di masa lalu, Ibu Gamin pernah memberikan nasihat kepadanya saat melayat seorang guru yang pernah mengajar di sekolah Yusong, tempat Gamin bersekolah. Saat itu, Ibu Gamin menyarankan Han Kyung untuk tetap mengikuti wawancara sertifikasi guru dan memintanya untuk tidak menyerah. Han Kyung meminta Ibu Gamin untuk mempercayai Gamin dan kelompok belajarnya karena mereka memiliki niat yang tulus untuk belajar. Mendengar hal itu, Ibu Gamin teringat ucapan anaknya yang ingin melanjutkan kuliah dan memilih bersekolah di Usong agar cita-citanya tercapai. Ia juga melihat bagaimana teman-teman Gamin rela berusaha membujuknya agar tidak memindahkan anaknya ke sekolah lain. Perlahan, Ibu Gamin tampak mulai berubah pikiran, namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, sekelompok geng yang dipimpin oleh Hanyul tiba-tiba muncul. Ternyata, Baek Gang, salah satu teman Hanyul, datang untuk meminta Han Kyung ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Han Kyung mengabaikan permintaan Baek Gang karena masih berbicara dengan Ibu Gamin. Kesal dengan sikap Han Kyung, Baek Gang melemparkan gelas di dekatnya dengan penuh emosi. Han Kyung kemudian bertanya apakah ini ada kaitannya dengan usulannya yang mengajukan Hanyul ke Komite Disiplin Departemen Pendidikan. Baek Gang membenarkan hal tersebut, tetapi Han Kyung tetap menolak untuk ikut dengannya, merasa tidak dihormati. Salah satu anggota geng Baek Gang tiba-tiba menyerang Han Kyung. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, Ibu Gamin dengan sigap menendang penyerang tersebut hingga terjatuh. Semua orang, termasuk Han Kyung dan kelompok belajar Gamin, terkejut melihat kemampuan bela diri Ibu Gamin. Ternyata, Ibu Gamin adalah ketua asosiasi Taekwondo di Korea. Dengan penuh percaya diri, ia bersiap memberikan pelajaran kepada kelompok Baek Gang. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kelompok belajar Gamin ikut membantu Ibu Gamin dalam menghadapi geng tersebut. Di tengah situasi yang semakin kacau, Han Kyung mencoba menghubungi detektif Taimen untuk meminta bantuan. Namun, sebelum sempat berbicara lebih lanjut, Baek Gang menembakkan senjata berisi kelereng besi ke arah Han Kyung. Beruntung, Ibu Gamin dengan sigap melindunginya. Namun, insiden itu justru berakhir tragis. Pecahan kaca dari belakang mereka jatuh dan mengenai kepala Ibu Gamin, menyebabkan pendarahan hebat. Seketika, ia jatuh pingsan akibat luka tersebut. Ibu Gamin segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam kondisi tersebut, Gan Yop dengan marah mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ulah Hanyul, yang memerintahkan kelompoknya untuk membawa Han Kyung. Keesokan harinya, Gamin langsung menuju lantai paling atas sekolah untuk menemui Hanyul dan memberinya pelajaran atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, salah satu pengawal Hanyul dengan cepat melayangkan pukulan yang membuatnya terhuyung. Tak hanya itu, Gamin juga dicekik oleh salah satu pengawal lainnya, membuatnya kesulitan bernapas. Hanyul, yang menyadari alasan kedatangan Gamin, hanya tersenyum sinis. Ia tahu bahwa ini semua karena insiden yang melibatkan Ibu Gamin. Tanpa ragu, ia menyuruh pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Gamin, lalu pergi meninggalkannya karena ada pengumuman agar semua murid berkumpul di aula. Kini, Gamin harus menghadapi 3 pengawal Hanyul yang dikenal sebagai Trio Chol, kelompok yang sudah lama ditakuti di sekolah. Gan Yop pernah mengatakan bahwa mendekati Hanyul bukanlah hal yang mudah karena ketiga pengawalnya sangat terlatih dalam bertarung. Pertarungan pun dimulai. Gamin yang masih dipenuhi amarah mencoba menyerang tanpa strategi, tetapi justru kewalahan menghadapi mereka. Ia mulai terdesak, pukulannya tidak mengenai sasaran, sementara serangan dari Trio Chol terus mendarat di tubuhnya. Saat hampir kalah, Gamin menyadari sesuatu, jantungnya berdetak terlalu cepat, pikirannya kacau, dan emosinya tidak terkendali. Ia pun teringat dengan pesan pamannya yang selalu menekankan pentingnya mengatur irama jantung saat bertarung. Dengan napas yang mulai teratur, ia kembali bangkit. Kali ini, dengan ketenangan penuh, ia menghadapi Trio Chol menggunakan jurus rahasia yang diajarkan oleh pamannya. Dalam waktu singkat,
ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu, membuat mereka terkapar di lantai tanpa daya. Setelah menghabisi trio Chol, Gamin bergegas menuju aula. Dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpukul, spanduk kelompok belajarnya telah dirusak. Ia berhenti sejenak, menatap spanduk itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Apakah semua ini salahnya? Apakah sejak awal ia tidak seharusnya membentuk kelompok belajar? Jika tidak, mungkin ibunya dan teman-temannya tidak perlu mengalami semua ini, namun, tanpa membiarkan pikirannya menguasai dirinya lebih lama, ia kembali melangkah ke aula dengan satu tujuan, menghadapi Hanyul. Begitu sampai, ia langsung melihat Hanyul berdiri di belakang kerumunan murid. Tanpa ragu, tanpa sepatah kata pun, Gamin melayangkan pukulan keras yang mendarat tepat di wajah Hanyul, membuat semua murid yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Ruangan yang sebelumnya riuh mendadak sunyi, Hanyul, yang terhuyung akibat pukulan tersebut, perlahan menoleh ke arah Gamin dengan tatapan tajam. Dan saat itu, semua orang menyadari, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Wakil kepala sekolah mengumpulkan para murid di aula untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa seseorang telah melaporkan sekolah tersebut ke komite disiplin dengan tuduhan adanya tempat pelatihan preman di dalamnya. Tentu saja, hal ini dapat merusak citra sekolah, bahkan berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang bisa berujung pada penutupan sekolah. Wakil kepala sekolah, yang mengetahui bahwa pelapor adalah guru Han Kyung, kemudian menyindirnya dan memintanya maju ke depan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Han Yung merasa terpojok, sementara para murid mulai memprovokasinya, namun, Han Yung tidak gentar dan dengan tegas melangkah ke depan. Ia menyatakan bahwa sekolah tempatnya mengajar saat ini tidak seperti sekolah pada umumnya. Meskipun ia adalah guru baru, ia sudah mengetahui kondisi sekolah ini sejak lama. Ternyata, Han Kyung pernah mendengar tentang sekolah tersebut dari gurunya, Bu Jong, yang pernah mengajar di sana sebelum meninggal dunia. Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk wakil kepala sekolah dan para guru lainnya, karena mereka tidak menyangka bahwa Han Kyung memiliki hubungan dengan Bu Jong. Cerita kemudian beralih ke 1 tahun yang lalu, ketika Han Kyung dan Bu Jong bertemu di sebuah restoran. Saat itu, Bu Jong memberikan semangat kepada Han Kyung yang sedang mempersiapkan ujian sertifikasi guru dan berharap ia bisa lulus dengan nilai terbaik. Bu Jong juga mengungkapkan kesulitannya dalam mengajar di sekolah Yusong, karena banyak murid yang tidak sejalan dengannya. Namun, Han Kyung tetap menyemangatinya dan yakin bahwa Bu Jong dapat mengubah sekolah itu menjadi lebih baik. Sayangnya, setelah pertemuan tersebut, Bu Jong ditemukan tewas akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di sebuah gang. Kasus itu disimpulkan sebagai serangan acak. Kejadian tragis tersebut membuat Han Kyung sangat terpukul. Kini, Han Kyung bertekad untuk mengembalikan sekolah Yusong ke jalur yang benar. Ia akan fokus melindungi mereka yang menjadi korban akibat perbuatan sekelompok murid yang tidak bertanggung jawab, dan ia tidak gentar menghadapi siapapun yang menjadi lawannya. Saat itu, Gamin masuk dan berniat memukul Hanyul. Namun, Hanyul berhasil menghindar dan justru membalas dengan menendang Gamin. Gamin kemudian memperingatkan Hanyul agar tidak bersikap sok jago, karena pada akhirnya, mereka sama-sama manusia yang akan merasakan sakit jika dipukul. Sementara itu, trio Chol, yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin, tampak kesal. Salah satu dari mereka menyindir San Chol, yang malah sibuk belajar kosakata, padahal posisi mereka sebagai pasukan cadangan Hanyul sedang terancam akibat kekalahan dari Gamin. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Gamin, mereka juga tidak akan bisa menghasilkan uang lagi. Namun, San Chol tidak peduli dengan ucapan rekannya itu. Ia justru balik menyalahkan rekannya yang telah menghabiskan uang keluarganya untuk berjudi. Perdebatan di antara mereka hampir memicu ketegangan. Tak lama setelah itu, San Chol mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kakeknya berharap cucunya bisa menjadi orang yang berguna sebelum ia meninggal dunia. Menurutnya, berhenti belajar sama saja dengan berhenti hidup. San Chol lalu pergi ke bagian administrasi rumah sakit dan memohon kepada pihak rumah sakit agar diberikan sedikit waktu untuk membayar biaya pengobatan kakeknya. Beruntung, pihak rumah sakit bersedia memberikan kelonggaran. Saat itu, Gamin menemui San Chol dan berbicara dengannya. San Chol meminta maaf kepada Gamin setelah mengetahui bahwa ibu Gamin terluka dan dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Hanyul. Ia juga baru memahami alasan Gamin menyerang Hanyul.
Menyadari bahwa Sancol tetap berusaha belajar meskipun mereka sedang bertarung, Gamin pun bertanya mengapa Sancol mengikuti perintah Hanyul. Sancol menjawab bahwa ia ingin bekerja di perusahaan milik ayah Hanyul, sehingga ia berusaha mendekati Hanyul. Tak lama kemudian, Dan Chol menghubungi Sancol dan memintanya segera bersembunyi karena mereka telah diserang. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, geng Yeonbaek, Cha San-ho, dan Jesung tiba-tiba muncul di hadapan Sancol. Mereka mengajaknya pergi ke suatu tempat, dan Sancol tampak ketakutan. Ia akhirnya menurut dan pergi bersama mereka. Saat itu, Gamin mencoba menanyakan kemana Sancol akan pergi. Namun, sebelum Gamin sempat berkata lebih jauh, Sancol buru-buru menyelanya dan berpura-pura tidak mengenal Gamin. Padahal, Gamin hanya ingin melindunginya. Menyadari maksud tersembunyi Sancol, Gamin hanya bisa melihatnya dibawa pergi oleh geng tersebut. Setelah itu, Gamin menemukan ponsel Sancol yang tertinggal. Saat ia memeriksanya, ia melihat ada panggilan masuk dari kakek Sancol. Gamin pun memutuskan untuk menemui kakek Sancol di rumah sakit. Di sana, ia melihat kakek Sancol sedang mengerjakan soal. Rupanya, meskipun sudah tua, kakek Sancol tetap ingin belajar karena baginya, belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Ia pun meminta Gamin untuk membantu cucunya menyadari bahwa belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan. Ia yakin bahwa Gamin adalah orang yang tepat untuk mewujudkan hal itu. Keesokan harinya, kelompok Gamin melihat berita tentang sebuah tindakan kriminal yang merenggut nyawa seseorang. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memiliki kemiripan dengan seseorang yang mereka kenal, yaitu Kim Sancol. Sion bahkan yakin bahwa tersangka tersebut memang Sancol, karena mengenali rambut pirangnya. Namun, Gamin membantahnya. Ia yakin Sancol tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke ruangan mereka bersama guru Hangyung. Polisi itu langsung menanyakan kepada Gamin apakah ia bertemu dengan Sancol tadi malam. Saat diinterogasi, Gamin menjawab bahwa ia hanya ingin mengajak Sancol belajar bersama. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada hal mencurigakan, padahal ia tahu Sancol terakhir kali terlihat bersama geng Yeonbaek. Tampaknya, Gamin ingin melindungi Sancol agar tidak dicurigai oleh polisi. Sepulang sekolah, Sion tampak bingung melihat Gamin yang masih percaya bahwa Sancol tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Sebagai temannya, Sion pun mulai merancang sebuah rencana. Keesokan harinya, Sion menunjukkan kepada kelompoknya berbagai fakta mengenai lingkungan mereka akhir-akhir ini. Ia menyadari bahwa angka tindak kekerasan meningkat, dan kebanyakan pelakunya adalah anak SMA. Kejadian ini mulai terjadi sejak Hanyul masuk ke sekolah mereka. Sion menyimpulkan bahwa jika pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, hukuman yang diterima akan lebih ringan. Ia juga menduga bahwa seseorang mungkin rela dipenjara karena setelah menjalani hukuman, ia akan diterima bekerja di perusahaan ayah Hanyul, YB Konstruksi, sebuah perusahaan besar dan terkenal yang menawarkan masa depan menjanjikan. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah mencari bukti yang menunjukkan bahwa Sancol tidak terlibat dalam kasus ini. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Gamin bertemu dengan Dan Chol yang meminta pertolongannya. Dan Chol mengetahui bahwa Sancol bukanlah pelaku kejahatan itu. Namun, tiba-tiba Jesung datang dan langsung memberikan pelajaran kepada Dan Chol karena telah membocorkan rahasia mereka. Tidak tinggal diam, Gamin melayangkan pukulan telak hingga membuat Jesung pingsan. Dan Chol kemudian menceritakan bahwa ia sempat melihat Song Wung sedang membersihkan sebuah pisau yang berlumuran darah di toilet. Ia juga mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia di antara para petarung cadangan. Keesokan harinya, Gamin menceritakan semua ini kepada kelompoknya. Namun, mereka masih ragu dan meminta Gamin untuk tidak begitu saja mempercayai perkataan Dan Chol. Meski begitu, Gamin tetap yakin karena melihat niat Sancol untuk kembali belajar saat terakhir kali mereka bertemu. Akhirnya, mereka mulai percaya pada Gamin dan memutuskan untuk mencari bukti keberadaan pisau tersebut di pusat pelatihan bakat grup YB. Mereka pun menyusun rencana. Gamin, Jiwoo, dan Lee Jun akan menyamar sebagai petarung cadangan dengan menggunakan seragam dari musuh yang dulu pernah mereka kalahkan. Sementara itu, Seon dan Hewon akan tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar gedung. Dengan penyamaran mereka, Gamin dan rekan-rekannya berhasil menipu penjaga gerbang dengan identitas palsu. 감사합니다. 시험 기간이라서
Namun, begitu masuk, mereka dikejutkan oleh banyaknya murid yang bergabung dengan pasukan cadangan. Menyadari bahwa situasi bisa menjadi sulit jika mereka ketahuan, mereka memutuskan untuk menghindar dan masuk ke dalam gedung melalui tangga darurat. Sementara itu, Seon dan Hewon berhasil menemukan lokasi Hanyul di sebuah ruangan dan meyakini bahwa pisau tersebut mungkin ada di sana. Saat Gamin dan teman-temannya bersiap untuk masuk, mereka dikejutkan oleh kedatangan Hanyul bersama tangan kanannya. Tanpa diduga, Hanyul memilih menggunakan tangga darurat karena lift di gedung itu sedang rusak. Ketika mereka menaiki tangga, Sonho, yang berada bersama Hanyul, mendengar suara pintu tertutup di lantai atas. Ia pun curiga dan memutuskan untuk memeriksanya. Sialnya, Gamin justru terpisah dari kelompoknya dan kini berada di atap gedung, bersembunyi di sana. Sonho yang naik ke atap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, sebelum pergi, ia malah mengunci pintu akses ke dalam gedung, membuat Gamin terjebak di luar. Sementara itu, Hanyul tiba di tempat pertemuan dengan anggota pasukannya dan memberikan penghargaan berupa uang kepada Sanchol sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Di tempat lain, Jiwoo dan Lee Jun berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka yang mengenali identitas penyamaran mereka sebagai Suyubi. Menyadari bahaya yang mengintai, Lee Jun meminta Jiwoo untuk segera mencari pisau tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi Suyubi. Namun, Suyubi bukanlah lawan yang mudah bagi Lee Jun. Di luar gedung, Seon dikejutkan oleh kehadiran detektif Taimen yang tampaknya juga datang untuk menangkap Sanchol. Ia menduga bahwa Hanyul telah menjebak Sanchol. Dengan cepat, Seon menghubungi Gamin dan memintanya untuk segera menemukan Sanchol sebelum polisi menangkapnya. Sementara itu, Jiwoo yang berhasil masuk ke dalam ruangan Hanyul menemukan alat bukti berupa pisau yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum sempat mengambilnya, Sonho tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, memaksa Jiwoo untuk bersembunyi di bawah meja. Sayangnya, penyamarannya gagal. Sonho menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Sanchol secara mengejutkan mengakui di depan seluruh anggota pasukan bahwa ia memang telah membunuh seseorang. Tanpa disadari, detektif Taimen yang berada di dekat lokasi mendengar pengakuan tersebut. Di rumah sakit, trio Chol, kecuali Sunchul, datang untuk menemani kakeknya. Kakek mereka kemudian menanyakan keberadaan Sunchul. Chol lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Sunchul sedang belajar untuk persiapan ujian sekolah dan meminta kakeknya untuk tidak mencarinya. Ia berjanji bahwa mereka akan tetap menemani kakeknya saat Sunchul tidak ada. Setelah itu, Dan Chul merasa bersalah karena telah menyerahkan masalah Sunchul kepada Gamin dan kelompoknya. Padahal, ia dan Sunchul sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Yongchul akhirnya setuju dengan usulan Dan Chul untuk pergi membantu Sunchul. Sementara itu, di pusat pelatihan, pertarungan antara Yubi dan Lee Jun masih berlangsung. Lee Jun yang berkali-kali menerima pukulan dari Yubi akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dengan satu tendangan kuat, ia membuat Yubi pingsan. Di tempat lain, Jiwoo yang akhirnya ketahuan oleh Sonho segera berusaha kabur dari ruangan tersebut. Namun, ia dihadang oleh Jesung dan Sonho. Jiwoo tidak tinggal diam dan langsung melawan Jesung. Namun, saat ia menghadapi Sonho, ia bukan tandingannya. Dengan mudah, Sonho membanting Jiwoo hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Gamin yang terkunci di atap gedung tiba-tiba menerima panggilan dari gurunya, yang menanyakan soal yang diberikan tadi pagi. Gamin pun berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah serta akan segera mengecek soal yang diminta oleh Han Kyung. Di lantai bawah, Song Wung terlihat mengantar Hanyul masuk ke dalam mobil. Setelah Hanyul pergi, sebuah buku milik Gamin tiba-tiba jatuh dan hampir mengenai Song Wung. Bingung dengan buku yang jatuh di depannya, ia pun mengambil buku tersebut sebelum pergi. Sementara itu, Gamin yang berusaha bersembunyi dari pandangan Song Wung justru kehilangan jejaknya. Namun, ia malah melihat Sonho sedang membawa Jinwoo yang tampak tak sadarkan diri. Di sisi lain, Seon dan Hewon yang mencoba mencari keberadaan Gamin menggunakan drone mulai kehilangan sinyal. Tak lama kemudian, drone itu jatuh setelah ditembak oleh tangan kanan Hanyul.
Karena sudah ketahuan, Seon terpaksa pergi ke gedung tersebut untuk menyelamatkan Gamin dan teman-temannya yang masih berada di sana. Sonho yang berada di bawah mendengar suara dentuman dari atap gedung dan segera menyuruh Jesung untuk mengeceknya. Saat Sonho hendak pergi, ia justru melihat Sunchul berdiri di belakang mobilnya. Sebelumnya, Sunchul ditangkap oleh detektif Taiwan setelah mengaku telah membunuh seorang pria tua dalam kejadian kemarin. Ia mengklaim telah menusuk korban sebanyak 3 kali. Namun, alasan Sunchul berpura-pura mengaku adalah karena dijanjikan oleh Hanyul bahwa setelah menjalani hukuman, ia akan diterima bekerja di perusahaan milik ayah Hanyul. Sebagai jaminan, Hanyul memberikan kartu namanya kepada Sunchul. Namun, ia juga meminta buku kecil milik Sunchul yang berisi kumpulan kosakata, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah mendengar pengakuan Sunchul, detektif Taiwan mempertanyakannya kembali. Ia ingin tahu alasan mengapa Sunchul rela mengorbankan dirinya untuk masuk penjara, padahal jelas bahwa ia berbohong dan sebenarnya tidak mengetahui kejadian tersebut. Detektif Taiwan menemukan kejanggalan dalam pengakuan Sunchul, sebab korban sebenarnya hanya ditusuk 1 kali, sementara Sunchul mengaku telah menusuknya 3 kali. Detektif Taiwan kemudian memberikan Sunchul 1 kesempatan lagi untuk menjawab dengan jujur apakah ia benar-benar telah membunuh korban. Sunchul merasa bimbang. Ia teringat akan perkataan kakeknya yang memintanya untuk fokus belajar, serta Gamin yang juga selalu mengajaknya belajar. Kenangan itu membuatnya berubah pikiran tanpa ragu. Sunchul berlari menghadang Sonho yang hendak membawa Jiwoo pergi, sehingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun, tentu saja Sonho bukan tandingan Sunchul, yang dengan mudah mengalahkannya. Tidak lama kemudian, Danchul dan Yongchul datang untuk membantu Sunchul. Sementara itu, Jiwoo yang mulai sadar segera mencari pisau yang menjadi barang bukti, lalu diam-diam keluar dari mobil. Namun, Sonho yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata dengan mudah mengalahkan trio Chol. Ia lalu memaksa Sunchul untuk menjalankan perintah dari pusat dan tetap masuk penjara. Jiwoo yang mendengar hal itu batal melarikan diri dan justru dipenuhi amarah terhadap Sonho. Meskipun Jiwoo berusaha menyerang, ia tetap tidak bisa mengalahkan Sonho dengan mudah dan malah menerima serangan darinya. Tak lama kemudian, Gamin muncul dengan senjata andalannya. Ternyata, ia berusaha menendang pintu besi berkali-kali hingga akhirnya roboh, membuatnya berhasil keluar. Begitu bebas, Gamin langsung menyerang Sonho hingga membuatnya terpental. Ia kemudian berusaha mengambil pisau tersebut, tetapi Sonho kembali bangkit dan menendangnya hingga terlempar. Berkali-kali Gamin menyerang dengan pukulan dan tendangannya, namun Sonho tetap berdiri tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, ia kembali membuat Gamin terlempar. Namun, Gamin tidak menyerah. Ia kembali menyerang dengan jurus rahasia yang diajarkan oleh pamannya. Dulu, ia pernah berlatih memukul batu dengan teknik khusus hingga batu tersebut retak. Kini, ia menggunakan jurus yang sama dan melancarkan pukulan keras ke perut Sonho, yang akhirnya membuat lawannya terpental. Setelah pertarungan berakhir, Gamin segera mendatangi Sunchul untuk memastikan keadaannya. Ia lalu mengajaknya untuk belajar bersama. Sementara itu, Jiwoo yang melihat Sonho mulai sadar dan berencana mengambil pisau sebagai barang bukti langsung menendangnya sebelum ia bisa bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, Seon dan Hewon datang, bersiap untuk melawan musuh yang ada di sana. Namun, kehadiran mereka justru terasa seperti pahlawan kesiangan. Sementara itu, Gamin tiba-tiba teringat bahwa bukunya terbawa oleh Sungwon. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari mengejar mobil Songung. Di sisi lain, Songung yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh mobil detektif Taiwan. Detektif itu meminta Songung untuk menyerahkan diri karena telah terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Awalnya, Songung berniat melawan, tetapi sebelum sempat bergerak, Gamin muncul dari belakang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Ketika ditanya alasannya, Gamin hanya menjawab bahwa ia ingin mengambil kembali bukunya. Keesokan harinya, Gamin dan kelompoknya kembali fokus belajar untuk menghadapi ujian sekolah yang semakin dekat. Mereka tetap berusaha belajar dengan giat, meskipun beberapa di antara mereka masih berada di rumah sakit.
Saat hari ujian tiba, mereka semua tampak serius mengerjakan soal-soal yang diberikan. Setelah ujian selesai, mereka segera mendatangi Sion, yang dikenal sebagai murid terpintar di kelompok mereka, untuk menanyakan jawaban dari ujian tersebut. Sion pun memberikan jawabannya, tetapi dari kejauhan, Gamin tampak termenung. Ia baru menyadari bahwa jawaban yang ditulisnya berbeda dengan jawaban Sion, sehingga ia merasa telah gagal dalam ujian kali ini. Usai ujian, teman-temannya mengajak Gamin pergi ke tempat bermain untuk bersantai. Namun, Gamin yang masih larut dalam kesedihannya merasa tidak berguna dan lebih banyak diam serta termenung di sana. Di tempat lain, ibu Gamin menghubungi Han Kyung untuk menanyakan keadaan putranya. Saat berbincang, ia mengungkapkan sebuah rahasia. Dalam setahun, ada 4 hari di mana ia tidak akan mengganggu Gamin. Salah satunya adalah saat Gamin sedang menghadapi ujian. Jika nilai ujiannya buruk, maka ia akan kehilangan fokus dalam menggunakan kekuatannya. Saat makan bersama, Sion memperhatikan Gamin yang tampak murung dan sedih karena kemungkinan mendapatkan nilai yang buruk. Sion kemudian memberikan dukungan dengan sebuah perumpamaan. Ia berkata bahwa air yang mendidih tidak akan berubah jika tidak diberikan energi secara terus-menerus. Namun, jika energi diberikan secara konsisten, sesuatu yang besar bisa terjadi. Begitu pula dengan belajar, diperlukan usaha keras yang konsisten agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Mendengar nasihat Sion, Gamin perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tak lama kemudian, Dancul menghubungi Gamin untuk menanyakan keberadaan Suncul. Namun, Gamin benar-benar tidak mengetahuinya. Rupanya, kakek Suncul sedang dalam kondisi kritis, sehingga Suncul berlari ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun, dalam perjalanan menuju rumah sakit, Suncul tiba-tiba dihadang oleh sekelompok anggota Hanyul. Mereka datang untuk menyerangnya karena Suncul tidak menjalankan perintah Hanyul untuk masuk penjara. Sementara di rumah sakit, Gamin dan kelompoknya mendatangi kakek Suncul dan mengajaknya mengerjakan soal ujian. Meski dalam kondisi lemah, kakek Suncul berusaha mengerjakan soal-soal tersebut dengan tekun. Saat itu, Suncul akhirnya tiba dengan wajah penuh luka. Dari luar pintu, ia melihat kakeknya sedang mengerjakan soal ujian bersama teman-temannya. Perasaan haru menyelimuti dirinya, namun ia tetap diam dan hanya memperhatikan dari kejauhan. Setelah menyelesaikan soal ujian terakhirnya, kakek Suncul mengembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi semua orang di ruangan itu. Gamin beserta gurunya memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Sebagai bentuk penghormatan, Gamin memberikan Suncul sebuah buku kecil yang berisi kosakata yang pernah ditulis oleh kakeknya. Suncul menerima buku itu dengan penuh haru dan mengucapkan terima kasih kepada Gamin atas perhatian dan dukungannya selama ini, baik untuk dirinya maupun kakeknya. Beberapa hari kemudian, hasil rapor tengah semester pun dibagikan. Kelompok Gamin mulai merasa tegang saat melihat hasil mereka. Namun, ternyata mereka semua berhasil naik peringkat. Bahkan Gamin, yang sebelumnya berada di peringkat 219, kini naik ke peringkat 209 dari 220 siswa. Meski masih jauh dari sempurna, mereka tetap merasa bangga dengan pencapaian ini. Dengan hasil tersebut, Guru Han Kyung akhirnya menagih janji kepada para guru yang sebelumnya berjanji akan mendukungnya untuk mengadakan rapat komite disiplin terkait Pi Hanyul. Keputusan pun diambil, Hanyul secara resmi akan diperiksa oleh komite disiplin, dan namanya ditempel di papan pengumuman sekolah. Kejadian ini mengejutkan para murid, karena tidak ada yang menyangka bahwa Hanyul akhirnya mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Bahkan di luar sekolah, Suncul dengan berani menghadang mobil Hanyul yang hendak mengantarnya masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dengan tegas, ia melarang mobil itu masuk dan memaksa Hanyul untuk berjalan kaki seperti murid lainnya. Ketegangan pun semakin memuncak. Ini bukan sekadar persaingan akademik, tetapi juga awal dari pertarungan sengit antara kelompok Hanyul dan kelompok Gamin di sekolah Yusong.